Bertemu kembali saudara, Timnas Indonesia besok menggelar pertandingan uji coba melawan Tanzania sebelum menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam latihan kemarin, sejumlah pemain seperti Pratama Arhan telah mulai ikut berlatih. Sejumlah pemain yang menjadi andalan pelatih Timnas Shin Tae-yong seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, kemudian Rafael Strijk telah ikut berlatih. Tanzania merupakan tim yang memiliki peringkat FIFA 119 atau di atas Indonesia yang berada dalam posisi 134. Dalam latihan tampak juga Calvin Verdong, pemain yang saat ini masih menjalani proses naturalisasi. Pemain yang merumput di Liga Belanda ini terlihat mengikuti latihan ringan bersama pemain timnas lainnya. Menurut rencana pada Senin pekan depan, proses naturalisasi akan dilakukan di Komisi 3 dan 10 DPR RI. Dalam laga uji coba besok, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memanggil Malik Rizaldi, pemain sayap yang bermain untuk Madura United. Malik akan mengisi posisi yang ditinggalkan Yance Sayuri karena mengalami cedera. Sementara itu, 3 pemain yang memperkuat lini belakang Timnas yakni Jordi Amat, Jay Izes dan Justin Hapner kemungkinan tidak akan diturunkan karena hingga Jumat kemarin masih belum tiba di Jakarta. Insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan. Tadi disepakati kita akan pulangkan dan kita akan panggil Malik Rizaldi ya dari Madura United dan juga kita akan panggil Nadio. Yang belum datang itu Jordi, Justin 3. Ya. Arhan juga sudah datang nih. Sejumlah nama seperti Pratama Arhan dan Asnawi tetap masih menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Sementara di lini tengah, Shin akan mengandalkan Tom Hae, Ivar Jandar, Rick Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Kita coba cek lini depan. Nama Egy dan Rafael Strijk kemungkinan akan tetap menjadi pilihan pelatih Shin Tae-yong di laga nanti melawan Irak dan Filipina. Pemain-pemain timnas sejauh ini optimistis di pertandingan Irak mereka akan bisa membalas kekalahan 1-5 dari Irak. Now I hope that it doesn't matter who scores, that we just win, because if we win against Iraq we show that we are in a good direction, and if we win also we can go into the next stage in qualification. So I just think we are really confident, and we, what I say, it doesn't matter who scores, if we just win and we can go to the next round, it will be amazing. So kami ulas soal pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan Tanzania dan pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak nanti. Kami akan bahas ini bersama dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji. Pak Sumarji, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih seluruh yang sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Kalau untuk persiapan Timnas secara fisik dan mental untuk pertandingan besok melawan Tanzania gimana, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak ya untuk pertandingan besok lawan Tanzania semuanya kondisinya dalam keadaan yang cukup baik ya. Hari ini juga kita official training baru selesai. Semua pemain kondisinya sangat baik. Ada juga tambahan pemain yang baru bergabung, yang kemarin baru datang ada Jordi, terus hari ini juga gabung Malik Rizaldi dari Madura United. Semuanya secara umum, secara keseluruhan kondisi pemain semuanya baik-baik. Oke, tapi kalau melihat lawan besok adalah Tanzania yang secara tahun ke tahun dari peringkat FIFA naik terus dari peringkat 135 tahun 2020 sekarang peringkat 119 dari timnas sendiri, ada concern sendiri tentang lawan yang akan dihadapi besok ini?
Besok itu kebetulan kita ubah yang tadinya friendly match yang ada poin, mengingat Coach Sintayong menginginkan supaya bisa memainkan pergantian pemain secara keseluruhan lebih banyak, maka eh, kita mengajukan ke FIFA dan kemarin sudah disetujui bahwa untuk pertandingan besok itu tidak ada poin. Artinya dengan bisa memainkan pemain pengganti lebih ya semua 12 orang, tentu ini kan bisa memainkan semua pemain yang ada sehingga bisa dicoba semua dan dari situ nanti baru bisa akan kita lihat secara keseluruhan kualitas dan kekompakan serta chemistry dari para pemain semuanya. Tapi kalau melihat profil dari klub Tanzania ini sendiri yang peringkatnya naik terus, ada ketakutan tersendiri atau ada concern sendiri juga dari timnas untuk mengukur statistik atau strategi yang bakal dipakai nantinya? Nah gini, jadi seperti tadi di awal saya sampaikan, karena pertandingan ini kan memang tidak ada poin, sehingga kami tidak menargetkan harus menang gitu, harus menang. Jadi soal menang kalah itu kan nomor sekian, karena tidak ada target, sehingga yang kita utamakan adalah bisa memainkan pemain semua yang ada, kecuali Verdong ya, Mhm. kecuali Verdong. Sehingga kita bisa tahu, seperti tadi saya sampaikan, kita tahu selama berlatih, bergabung, chemistry-nya bagaimana, kualitas pribadinya, kualitas masing-masing pemain seperti apa. Itulah yang kita harapkan besok itu bisa tahu sehingga ketika melawan Irak kita sudah tahu si A, si B, si C yang akan di line up-kan. Seperti itu. Oke, apalagi dari Coach Sintayong juga sempat bilang dua fokusnya sekarang masalah peningkatan performa dan juga fisik pemain itu tadi ya Pak ya? Nah, betul, betul, betul. Itu tadi. Yang tadi Mhm. saya bilang, kualitas pribadi masing-masing itulah yang kita harapkan besok bisa tahu seperti itu. Oke, tapi dengan catatan Jay Izzes kemungkinan nggak bisa gabung, Justin Hubner juga demikian, bakal gimana nih performa tim kita bakal bagaimana dan siasatnya bakal dimainkan bagaimana kemudian? Gini. Kalau Justin nanti jam 7 sudah datang. Tadi berangkat dari Jepang itu kalau tidak salah jam 10 pagi kalau nggak salah. Hmm. Nanti sore ini datang, otomatis besok sudah bisa bergabung dengan tim. Sementara kalau J kan kita siapkan tiket tanggal 4 ya. Mungkin tanggal 5 baru sampai dan itu pun juga nanti kita akan melihat kondisinya seperti apa. Seperti Oke. itu. Kalau mengukur lagi dengan pertandingan sebelumnya, karena kan kita prestasi cukup luar biasa ya Pak, di luar ekspektasi itu tadi. Secara mental pemain kita masih ada optimismenya dan gimana cara bisa memastikan bahwa ya biarkan pertandingan sebelumnya menjadi cerita kita yang sebelumnya dan kita menghadapi tantangan yang ke depan ini bisa harus lebih fokus dan lebih maksimal lagi. Gimana cara membangun mental teman-teman kita ini? Jadi begini, kita harus tahu bahwa yang kita hadapi Irak dan ini adalah home loh, ingat loh ya, Mhm. berbeda sekali. Ketika kami datang ke sana, itu kan memang luar biasa support dari supporter Irak kepada kami dan beberapa hal yang menjadi catatan cukup menarik buat kami di tim itu juga kami catat di sini sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan Irak apa yang akan kita lakukan itu sudah tahu gitu. Jadi prinsipnya melawan Irak itu karena ini home, ya semangatnya memang harus semangat kita menang begitu. Tidak ada semangat draw. Seperti itu. Oke, ditambah lagi Coach Sintayong memilih nama Malik Rizaldi untuk ikut memperkuat skuad kita. Ada alasan khusus tidak memilih sosok Malik Rizaldi ini? Ya, jadi begini, kita ini kan bisa tahu apa buah daripada liga yang ada di kita dan kita masing-masing klub yang berlaga itu kan tentu kami ini selalu menganalisa dan melihat kualitas daripada para pemain yang ada di liga kita, terutama yang lokal. Sehingga ketika ada yang muncul dengan kualitas yang cukup bagus, mencolok, tentu pasti akan dipanggil sama Sintayong. Maka hal ini kan bisa memantik reaksi, memotivasi para pemain supaya ya bisa dipanggil oleh Sintayong, oleh timnas ya, seperti itu. Mhm. Penegasan juga ini karena pertandingan melawan Irak dan Filipina ini sudah semakin dekat, sudah masuk bulan Juni. Adakah hal-hal khusus yang jadi concern juga Pak Sumarji untuk timnas kita? Baik, fokusnya kita satu adalah bagaimana kita meningkatkan fisik ya, dan itu sudah dilakukan oleh Coach Sintayong sejak tanggal 28 kita mulai latihan sampai dengan hari ini, itu fokusnya, dan yang kedua strategi, bagaimana kita sudah tahu
bagaimana strategi Irak selama ini yang dimainkan, dan itulah bagian daripada concern-concern kita, sehingga apa yang diharapkan, karena itu tadi dari awal semangatnya kita kepingin menang, kepingin membalas, ya itu tadi yang kita fokus dan concern kita untuk bisa mengalahkan Irak. Doa terbaik tentunya untuk timnas kita bisa berlaga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pak Sumarji, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami untuk kesempatan kali ini. Saya selalu untuk Anda ya Pak ya. Selamat sore. Kami masih akan hadirkan topik lainnya usai jeda. Sejumlah massa menggelar aksi bela Palestina di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Mereka menuntut Amerika menghentikan dukungan kepada Israel yang terus menggempur Gaza. Kami juga punya topik lainnya. Dalam persidangan dugaan kasus